Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita malam hari ini, saudara, setelah kita melewati semua aktivitas kita sepanjang hari ini, pelayanan, pekerjaan, usaha, sekolah dan sebagainya, kita kembali bisa berkumpul bersama-sama untuk datang beribadah. Dan inilah waktu yang indah bagi kita semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur sebab Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita, Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita semua, karena Dia mengasihi kita. Tuhan selalu ada bagi kita semua, umat-umat yang percaya dan berharap kepadanya. Haleluya. Mari saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap karya Tuhan, keagungan Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh dahsyat Kau Tuhan, kami bangga padamu. Kau Tuhan yang penuh kasih yang sempurna. Terima
tidak ada yang dapat menandingi Engkau, sebab hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita diberkati, siap puji Tuhan, sama-sama kita katakan. Setiapmu nyata bagiku.
Firman-Nya adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami kuat bersama dengan Engkau. Kami teguh bersama dengan Engkau, sebab Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Pada hidup. Amin. Di dalamku. Amin. Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku. Amin Yesus. Pada hidup mendapaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama katakan Engkaulah. Engkaulah perisaiku. Pada hidup mendapaku. Haleluya. Firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan. Oh, dalam kekuatan-Mu Tuhan, kami bangkit bersama dengan Engkau, sumber kekuatan kami. Kami tetap bertahan sampai kapanpun, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi bersama-sama. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan. Kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku.
kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kuasa kasih-Mu Kau nyatakan buat kami malam ini. Kami percaya Bapa, malam ini adalah malam pertemuan yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Kau menyatakan isi hati-Mu, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan melawat setiap kami. Berfirmanlah Bapa, berajar buat kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap pribadi kami, orang-orang yang mencintai dan mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Iya, ini kayaknya kalau amin langsung buru-buru duduk ya Bapak Ibu ya. Apakah amin duduk saudara? Puji Tuhan. Berapa banyak malam ini Bapak Ibu yang bersukacita? Semua bersukacita? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya, ini kayaknya tepuk tangan yang pelan ini beban berat saudara ya. Kayaknya yang kenceng pasti diberkati. Puji Tuhan. Yuk Bapak Ibu kita lihat tema kita malam hari ini. Ya, Bapak Ibu jangan gagal fokus kepada orangnya. Ya, memang sejak lahir udah ganteng begitu Bapak Ibu. Oh, dicoba saya. Jangan ganteng kayaknya sendiri. Tolong diklik dulu. Nah ini temanya. 2, 3. Menang atas masalah hidup. 2, 3. Menang atas masalah hidup. Pertanyaannya Bapak Ibu malam ini, siapa di sini yang tidak punya masalah? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Ada? Yang tidak punya masalah ada? Bilang sama kanan kiri, ternyata kita sama ya. Bapak Ibu dengarkan dengan baik ini kebenaran. Kita manusia hidup tidak mungkin tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Hanya masalahnya satu dengan lain itu berbeda. Yang kedua saya mau tanya, di sini siapa yang sungguh-sungguh mau punya kerinduan hidup tanpa punya masalah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau hidup tak punya masalah. Ayo, angkat tangan tinggi-tinggi. Nanti Pastor Jeki kan doa. Ayo, tinggi-tinggi. Dua tangan. Ayo. Yang mau hidup tak punya masalah. Jangan setengah dia saat kematian. Ayo, angkat tangan. Ayo, yang mau hidup tak punya masalah. Bilang kanan kiri, mimpi kali ya. Oh Tuhan, ampuni kami. Tadi saya udah jelasin Bapak Ibu, kita nggak mungkin hidup tanpa punya masalah. Ditanya masih mau angkat tangan dulu. Oh Tuhan Yesus beri kekuatan. Yang ketiga, yang terakhir, coba lihat kanan kiri, ada nggak wajah-wajah pembuat masalah? Nggak ada sebenarnya. Bapak Ibu dengan baik malam hari ini. Saya sangat sedih hari-hari ini mendengar berita yang viral. Seorang anak muda yang usianya kurang lebih sekitar 36 tahun, 37 tahun. Hanya masalahnya sepele Bapak Ibu. Saya pikir bukan masalah yang serius banget. Dia satu tim di dalam sebuah gereja, mereka sama-sama melayani. Tapi dia merasa sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, dia dilecehkan, dia dibully. Hatinya sakit, hatinya luka. Saudara tahu siapa orang ini? Dia bukan orang yang biasa-biasa, saudara. Dia adalah orang yang pernah sekolah, kuliah di Amerika. Kalau dia pernah ke Amerika berarti dia orang mampu. Bapak Ibu setuju nggak kira-kira? Kalau nggak mampu nggak mungkin bisa terbang ke sana, saudara. Dia adalah orang yang pintar karena di sana ke Amerika. Bahkan dia juga seorang terapis. Tapi tahu Bapak Ibu, dia begitu dengan teganya, dengan sadis dan kejamnya, dia bunuh di apartemen teman pelayanannya Bapak Ibu. Sama-sama dia nongkrong, sama-sama dia live di podcast. Ada lagi 2 temannya yang semestinya dibunuh, saudara. Tanggal 17 Oktober hari Senin, setelah pelayanan, saudara, ini pembunuhan berencana, dia sudah siapkan. 18 dia ditangkap oleh polisi.
Artinya Bapak Ibu, dia tidak bisa menang atas masalah hidup. Nah, malam ini Bapak Ibu kita mau belajar sama-sama. Apa sih arti kata dari masalah itu? Dan bagaimana jawabannya? Apa solusinya? Nah, kita malam ini akan kupas tuntas. Kita akan kupas tuntas di TV channel Apartemen PD Apartemen Permata Surya. Katakan amin. Tepuk tangan saudara kita. Ya, biar kita ini tahu. Oke, kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Ayo lihat ayatnya. Yakobus pasal pertama kedua. Saya senang kalau Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaannya, bisa nggak? Siapa yang nggak bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Yang bingung, loading terus ya. Dari sinyal kurang kuasa. Bapak Ibu, kita mesti percaya, yakin apa yang firman Tuhan katakan itu pasti iya dan amin. Katakan amin. Ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu, pencobaan dari bahasa Yunani-nya itu bicara peirasmos, yang artinya apa saudara? Kesulitan atau masalah yang datangnya dari dunia. Ingat, persoalan ini, masalah ini, pencobaan ini bukan karena kebodohan kita, karena dosa kita. Bapak Ibu jelas? Kalau karena kebodohan kita, karena dosa kita, karena pemberontakan kita, jawabannya bukan ini saudara. Firman Allah berkata kita perlu bertobat dan akui dan tinggalkan. Jelas Bapak Ibu? Nah, kebenaran yang saya sampaikan ini karena tantangan dari dunia ini. Bapak Ibu, saya mengharapkan kita yang hadir malam ini dan Bapak Ibu yang juga sedang beribadah secara live streaming di Facebook tidak tergoncang karena hari-hari ini perkataan-perkataan baik orang Indonesia, baik orang luar negeri yang berkata tahun 2023 itu tahun yang sangat mengerikan, gelap, tahun yang mengalami krisis, mengalami hal yang tidak bagus. Bapak Ibu dengar dengan baik. Anak Tuhan, biarpun gelap, biarpun gak jelas, gak pasti bersama Yesus. Semuanya jelas, semuanya pasti. Tepuk tangan lagi. Saya tahu hari-hari ini begitu banyak manusia mulai panik, dia mulai kumpulkan hartanya, dia mulai tabung sebanyak mungkin uangnya. Bapak Ibu dengar dengan baik. Jangan sampai kita ketakutan. Kumpul harta banyak, bisa mati. Tinggal tangan kiri, waspadalah. Waspadalah. Oke, kita lihat kunci jawabannya. 4 kunci menang atas masalah hidup. 1:10-13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Tuhan tidak membiarkan kamu dijauhi melalui kekuatanmu. Katakan amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 4 kunci bagaimana kita menang atas masalah hidup. Itu yang merah-merah. Yang pertama adalah kata biasa. Katakan 2, 3, biasa. Tepal tangannya. 2, 3, biasa. Yang kedua, kekuatan manusia. Yang ketiga, Allah setia. Yang keempat, ada jalan keluar. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, klik. Ini yang pertama saudara. Jadi ketika kita punya persoalan, punya masalah Bapak Ibu, kita harus yakinkan diri kita punya masalah itu biasa, punya masalah itu normal. Bilang kanan kiri, biasa aja. Jangan kepo. Tadi makanya saya tanya Bapak Ibu, ada nggak di sini yang mau hidup tanpa punya masalah? Ternyata banyak sekarang. Oh, Tuhan Yesus berikan kami kekuatan. Biasa.
Biasa. Amin. Bagaimana? Biasalah. Kita mudah sekarang. Masalahku biasa. Karena aku punya Yesus yang luar biasa. Jadi malam ini Bapak Ibu jangan ada yang berkata begini, Pastor Jeki, Pastor Bambang, Pastor Roy nggak tahu sih. Persoalan saya masalah itu berat banget. Sepertinya udah nggak ada jalan keluar. Kayaknya saya udah mau selesaikan aja ini. Bapak Ibu dengar nggak baik? Saya belum pernah dulu. Banyak anak Tuhan yang begitu. Ketika mereka mau cabut nyawanya bilang gini, begitu aja dia berarti. Udah kan bercanda loh, berarti juga ternyata saudara. Bapak Ibu, mari kita yakinkan diri kita ketika kita punya persoalan masalah apapun. Itu biasa. Dan punya masalah itu normal. Persoalan masalah kita yang sering kali saya ucapkan di sini, Bapak Ibu, saya percaya nggak pernah lupa. Hanya 3 K. Masalah kita tidak lebih dari 3 K. K pertama masalah keluarga. K kedua masalah keuangan. K ketiga masalah kesehatan. Enggak ada K keempat. Kalau ada K keempat, bunyinya apa? Kasihan deh lu. Betul nggak? Karena 3 K aja udah belum. Udah masalah keluarga nggak beres-beres, keuangan nggak beres, sakitnya nggak beres. Nah makanya Bapak Ibu kita butuh K keempat. Namanya apa? Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu, makanya dalam hidup ini ketika punya masalah, jangan kita fokusin pada masalah. Sekecil apapun masalah kita, kalau kita pikirin, aduh Bapak Ibu, pasti stres. Fokusnya kepada Kristus. Nih contoh Bapak Ibu, masalah kita besar nih, ya, kita kecil tapi di atas. Ini masalah, ini kita kecil tapi di atas. Jawab, jadi beban nggak? Nggak ada orang di sini ya. Oke, apa? Saya ampuni, ya kan? Mungkin si Oding juga tersenyum, nggak apa-apa. Ini beban hidup kita nih, berat banget. Oke, kita kecil tapi di atas. Pertanyaan, jadi beban nggak? Iya. Enggak jadi beban. Kita gede nih, gede banget. Masa kita kecil tapi di atas, jadi beban nggak? Beban. Mana orang yang bilang enggak? Kamu ke depan kamu lihat. Bapak Ibu, ini kursi kalau kita angkat, ya sebentar nggak akan capek. Saya coba aja deh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau dipraktikkan lebih gampang. Capek lah. Bapak Ibu, kalau sebentar begini Bapak Ibu nggak capek. 5 menit. 5 menit masih mending. Makin lama capek Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, fokus kita salah, itu jadi beban kita. Makanya kita kalau punya masalah biasa, punya masalah normal. Jakarta macet itu normal. Nanti Jakarta nggak normal kalau Lebaran. Makanya dia bilang, Pak, itu tahun baru, Lebaran tiap hari aja, lu maunya perusahaan bangkrut. Nyanyinya Bapak Ibu begini lagunya. Persoalanku biasa, persoalanku biasa, persoalanku biasa. Semua Yesus luar biasa. Yuk semua. Amin. Wih, keren saudara. Nanti Natal bikin kur ya. Jangan bilang masalahku, persoalanku luar biasa. Jangan. Yang luar biasa hanya Yesus Kristus Tuhan. Masalahku biasa. Enggak ada yang luar biasa, hanya Yesus. Makanya penting kita jangan fokus kepada masalah kita. Fokus kepada Yesus. Saya tahu Petrus ketika dia fokus sama Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Halo? Ya. Dia lihat Yesus. Dia bilang begini, kalau kau Tuhan, izinkan aku jalan di sebelah air.
Apapun masalahmu hari-hari ini, baik masalah keluarga, baik masalah keuangan, baik masalah kesehatan, yuk tetap kita fokus kepada Yesus. Amin. Kita katakan masalahku biasa, Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan lagi. Oke, terus lagi. Yang kedua, simpel-simpel lagi saudara. Masalah tidak melebihi kekuatanku. Yakinkan diri kita, masalahku biasa, yang luar biasa Yesus. Yang kedua, masalahku tidak melebihi kekuatanku. Jalani hidup ini setiap hari dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Bukan kita mengandalkan uang deposito kita, uang tabungan kita. No. Andalkan kekuatan Tuhan. Kita akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Raja Wali ada badai nggak pernah sembunyi, kecuali burung emprit. Tanya kanan kiri kamu, Raja Wali itu emprit kira-kira? Kalau burung emprit ada badai, wah diungkut saudara. Kenapa? Dia nggak kuat saudara, pasti akan terpelanting. Raja Wali saudara, burung yang besar, yang tidak pernah takut dengan badai. Bahkan dia terbang di atas badai saudara. Saya sedih sebagai hamba Tuhan. Kalau banyak anak Tuhan yang bilang begini, dulu Pak Pendeta tahu nggak, saya itu cinta Tuhan, saya aktif gereja, saya melayani Tuhan. Tapi sekarang enggak. Kenapa begitu? Saya nggak kuat. Badai hidup, tantangan hidup, masalah hidup. Lebih baik saya undur aja. Salah. Justru kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, yakinkan diri kita, persoalanku, masalahku biasa. Hanya Yesusku yang luar biasa. Persoalanku, masalahku tidak pernah melebihi kekuatanku. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang kuat, yang memberikan aku kekuatan. Jadi jangan ada yang malam ini berkata, aduh Pak Pendeta saya dilapor lagi, capek loh. Makanya jangan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita lihat ayatnya. Oke, tolong klik. Amsal 3:5-6. Kunci berjalan selama setiap hari. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ingat, percaya Tuhan harus segenap hati. Kalau enggak, hidupmu setengah mati. Itu kuncinya. Kalau kita percaya Tuhan dengan segenap hati, beres pokoknya. Amin. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada badai. Oh salah, tetap ada. Ya. Tadi saya bilang kan, setiap kita manusia hidup pasti ada masalah. Hanya masalahnya satu dengan lain berbeda. Ada masalahnya yang bergumul masalah keluarga, ada yang bergumul masalah keuangan, ada yang bergumul masalah kesehatan. Itu aja masalahnya. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, Bapak Ibu, otak kita, pikiran kita ini terbatas. Loh, Tuhan gak terbatas. Bagaimana cara kita bisa paham, mengerti? 5 roti, 2 ikan, dibagi 5.000, sisanya 12 bakul. Ingat loh, bukan 12 tapi 12 bakul. Profesor Doktor Karburator bocor mana yang bisa membagi ini? Gak ada. Makanya Bapak Ibu ketika punya persoalan masalah, jangan ngeluh. Bilang kan, jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Tapi saya suruh begini. Apa lu? Malah kalah. Ketika punya persoalan masalah, inilah saatnya, waktunya kita mengalami, menikmati, merasakan bahwa Tuhan itu baik sama kita. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Amin. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan nafas, dengan hati, dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Otak kita terbatas. Kita bilang, Tuhan kenapa sih masalah saya nggak pernah selesai? Masalah saya kayak lagu, medley, to continue. Ini nggak beres, lagi beres. Gue maunya semuanya beres, ini nggak bisa Bapak Ibu. Tadi saya bilang ya Mas, setiap kita persoalan pasti ada. Selama kita hidup masih bernapas pasti ada. Ada yang
Kalau dipercaya itu bertobat masuk surga, kalau enggak masuk neraka. Makanya kalau ini sebagai minum baygon saya, hati-hati sekarang. Itu tiba-tiba muslihat. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Selalu masih ingat lagu yang saya nyanyikan sebelum kita selesai COVID, sebelum COVID datang. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, make saya mati. Tes, ya diganti, ya. Ada lagi Ustaz? Bisa? Oke deh, gimana Pak Yud lagunya? Mainnya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolong padaku, biar sirahmu menerangiku, sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Biar dia menuntun hari-hari kita. Saudara tahu dunia ini semakin gelap. Alkitab bilang menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, Matius 24, dunia bukan semakin baik. Jadi kalau kita mendengar berita hari-hari membuat kita takut, khawatir, cius, nggak usah takut. Berarti pengalaman firman Tuhan mulai itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Ya, yang penting apa? Fokus kita bukan kepada masalah, tapi kepada Yesus. Kita percaya Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kadang-kadang saudara kita merasa Tuhan tinggalkan kita. Kita merasa sepertinya orang-orang jauh tinggalkan kita. Dulu waktu saya jaya, saya kaya, saya sukses, semua kayaknya dekat sama saya. Kenapa ketika saya jatuh semua tinggalkan kita? No. Itu hanya hati kita yang sedang kecewa dan terluka. Punya persoalan, punya masalah itu biasa. Masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang penting kita percaya untuk kita berjalan bersama Yesus setiap hari. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, kunci yang ketiga, Tuhan yang setia. Katakan 2, 3, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Bapak Ibu, bahasa yang paling tinggi adalah air mata. Orang saking bahagianya dia nangis, saking sedihnya nggak bisa lagi ngomong doa sama Tuhan, nangis juga. Saking senangnya dapat kantau, berkatnya besar, proyeknya besar, nggak bisa ngomong lagi, nangis juga. Orang lain nggak tahu bahasa yang ada kita, tapi Tuhan tahu. Dia setia. Lihat Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat. Katakan taat. Sampai mati. Matinya di mana? Di atas kayu salib. Bapak Ibu tahu mati di kayu salib itu cara yang sangat-sangat hina. Karena kematian di atas kayu salib itu bukan rancangan orang Israel, itu tentara Romawi, bangsa Romawi. Dia buat untuk siapa? Orang pembangkang, pemberontak. Berarti Yesus bisa satunya dihitung buat mereka ada pembangkang, pemberontak. Padahal Yesus mati kayu salib bukan karena dosanya, bukan pemberontak, tetapi karena saya dan saudara. Yakinkan saudara, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia setia. Sekalipun di depan ada jurang yang sangat terjal, yang dalam, di belakang tembok yang tinggi, kita bingung mau kemana. Percayalah Bapak Ibu, Yesus ada di sana. Amin.
Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia setia. Justru menjadi pertanyaan buat kita, kalau kita merasa Yesus tidak setia, maaf Bapak Ibu, sorry to say, jangan-jangan kita adalah pribadi yang gak setia. Bapak Ibu, dijauhkan Tuhan kalau saya cerita, 35 tahun saya jadi pendeta, hidup tanpa gaji, 35 tahun hidup tanpa gaji Bapak Ibu. Saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Apalagi sejak COVID, Tuhan lagi bicara dengan jelas kepada saya. Dia bilang, hai hambaku, pendeta Bambang Irawan yang ganteng gak ada ujung. So sweet banget. Tepuk tangan buat anak kita. Nah saya lihat banyak saudara udah mulai tegang. Tapi mulai begini saudara. Karena saya kalau tadi kan melihat banyak itu saudara semuanya, ya kan? Jadi kalau udah ada yang hilang sinyal, udah gak boleh Pak. Lu khotbah ulatanmu bagus banget lu Pak. Kadang-kadang Pak lu kelihatan, kadang-kadang hilang Pak. Ini pelecehan saudara. Gimana nggak hilang selalu merem. Tuhan bilang apa saudara? Dia bilang, hambaku, kamu hidup bukan karena kamu khotbah. Kamu hidup bukan kamu melayani. Kamu hidup karena aku. Ya, amin. 2 tahun lebih kamu nggak khotbah pelayanan. COVID, waktu kosong, makan enak, tidur enak, jalan-jalan. Luar biasa. Anakmu kuliah dulu semua. Amin. Hidup bukan karena gaji kita. Hidup karena Tuhan. Amsal mengatakan, jernih payahku tidak pernah menjadikan aku kaya. Enggak pernah. Berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Aku akan buat kau naik. Bukan turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Khotbah 3:11. Tuhan buat semuanya indah pada waktu. Amin. Tangan lagi. Amin. Coba Bapak Ibu yakinkan bahwa Yesus setia. Ketika punya masalah apapun yang hari-hari ini membuat engkau begitu takut, kuat, stres, depresi. Saya baru tahu saudara, enggak serta merta orang itu baru depresi. Karena pas saya khotbah, putri yang berbesar direktur itu selalu menolong saya. Saya bersyukur dia sekolah S1-nya psikolog. Ya sebentar lagi dia akan habis 2 psikolognya saudara. Kalau saya khotbah ada kata-kata yang kurang pas, dia kasih tahu dia itu kurang pas. Contohnya depresi. Enggak serta-merta langsung depresi, enggak. Stres. Udah gak kuat stres baru dia masuk kelas ke depresi. Nanti ke depresi masuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ketawa sendiri, senyum sendiri, joget sendiri. Nah kalau begitu daripada dia pusing di rumah, lebih apartemen kita doa sama-sama. Kacang aku, amin. Percaya Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Oke, klik lagi. Yang keempat yang terakhir. Ya, masa lama-lama kita pulang, amin. Nggak mau pulang saja, ya saya terus lagi sudah panjang dan nggak apa-apa. Yang keempat, Yesus jawaban hidupku. Ada jalan keluarnya, ada way out-nya, ada solusinya. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Katakan 2-3, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Mazmur 3:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ngeri sudah. Aku tidak takut bahaya sebab Kau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Jelas banget. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Hijau bukan kering tandus gersang. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, kita ini lagi ulangan ujian berat. Susah soalnya. Ada kunci jawabannya. Kita lagi ulangan di malam ini ujian soalnya susah. Kita nggak ngerti. Ada jawabannya. Perlu susah. Perlu susah. Sekali lagi gue tanya. Kalau mau pulang deh. Ditanya mesem.
Kau tahu dari mana? Matamu kelihatan kedap-kedip kayak lampu sen. Perlu susah? Enggak perlu. Kenapa? Udah ada jawabannya. Soal susah apapun udah ada jawabannya. Tinggal disalin. Bapak Ibu tahu, Yesus adalah jawaban hidup kita orang percaya. Punya persoalan, punya masalah itu biasa, normal. Asal biasa, hanya Yesus itu yang luar biasa. Punya masalah, punya persoalan, tidak melebihi kekuatanku. Karena apa? Aku menjalani hidup ini bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Tuhan. Amen. Yang ketiga, yakinkan ketika kita punya masalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita, Dia setia. Kalau kita merasa Dia nggak setia, jangan-jangan kita pribadi yang nggak setia. Kalau lagi kita on fire, setia sama Tuhan. Tapi kalau lagi on, kita nggak setia sama Tuhan. Baca Alkitab enggak, doa enggak, semuanya enggak, ke gereja juga enggak. Kayaknya udah enggak. Hati-hati sekarang. Yesus setia, nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia mau dekat dengan kita. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Bangun pagi-pagi menyembah Tuhan. Saya bisa kuat sampai malam ini jadi seorang hamba Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, karena kekuatan Tuhan. Jadi dengkul untuk mulut menyembah Tuhan. Ini mata, mulut baca firman. Bapak Ibu baca firman jangan dalam hati. Saya pernah pesankan, kalau Bapak Ibu masih kecil, kalau baca firman dalam hati bisa ngantuk, bisa ngantuk. Pakai itu Alkitab elektronik yang udah ada suaranya, tapi jangan lupa kita juga baca dengan suara. Supaya apa? Kita nggak pikun. Halo? Ya, kalau kita bingung, saudara. Ada yang dengar saya ngomong begini, dia baca. Saya sekarang dari Kejadian sampai kitab Wahyu, bolak-balik jangan sampai selesai Pak Pendeta. Enak aja saya bilang. Yang baca bukan lu, saya bilang tuh elektronik yang baca. Kita yang baca, supaya apa? Kita meyakinkan diri kita. Firman ini jawaban buat kita. Karena firman itu Yesus Tuhan. Amin. Yang terakhir, Dia jawaban buat kita. Yuk, malam kita serah Tuhan. Baik, habis. Emang habis, saudara ya? Iya, kan semua habis. Yuk, kita berdiri sama Tuhan, saudara. Ayo kita puji mengatakan, Bapa Surgawi. Ini lagu sudah lama, saudara. Ya, biasa lagu ini sering dinyanyikan di kematian. Ya, tapi lagu ini buat kematian kita ibadah malam ini, saudara. Bapa Surgawi, ajarku mengerti. Amin, Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku
kebenaran firman yang kita dengar malam ini. Bukan setelah kita dengar kita mengerti, tapi mari izinkan firman Tuhan ini menjadi jawaban yang pasti buat kita. Malam ini saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan sama Bapak Ibu. Mungkin ada yang berkata malam ini, apa yang gampang saya udah nggak kuat lagi. Masalah saya begitu berat, beban berat. Saya mau katakan malam dengar dengan baik. Bersama Yesus ada jawaban yang pasti. Bersama Yesus ada jalan keluarnya. Jangan pernah takut dengan persoalan masalah. Ingat, persoalan masalah kita adalah biasa, punya masalah itu normal. Dalam hidup ini tidak ada yang luar biasa, hanya Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Yakinkan diri kita. Masalahku, persoalanku tidak melebihi kekuatanku, karena aku menjalani hidup setiap hari dengan kekuatan Tuhan. Yakinkan Bapak Ibu, sekalipun orang meninggalkanmu, Yesus setia. Dia sahabat setia buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. 2000 tahun yang lalu dia telah mati buat kita, saudara. Dia korbankan segala-galanya. Itu bukti dia mengasihi kita, saudara. Yakinkan diri kita, Yesus jawaban yang pasti buat kita. Ada jalan keluarnya. Malam ini Bapak Ibu yang memang perlu didoakan secara khusus, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Biar Tuhan melihat setiap tangan terangkat. Siapa lagi angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan? Yes, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Bapak Ibu boleh nggak kau yang angkat tangan yuk maju ke depan, saya mau berdoa, saudara. Yuk jangan takut, maju ke depan, saya mau berdoa. Nanti Pak Jeki bisa bantu. Yuk Bapak Ibu yang angkat tangan yuk ke depan, jangan malu. Yuk lari ke depan, saya mau berdoa, saudara. Ayo cepat, 1, 2, 3. Ayo. Yang tadi angkat tangan maju ke depan, saya mau berdoa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Yuk nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah gengsi, nggak usah ikut-ikutan. Ya saudara yang memang mau didoakan secara khusus, mari. Yuk kemari. Jangan, yuk. Terima kasih. Iya, jangan jarak aja. Iya, yuk. Yang mau didoakan. Siapa lagi masih menunggu, saudara? Yuk silakan yang mau didoakan. Yuk maju depan. Datang hampir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk semua tutup mata atas nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anda yang tidak maju, angkat kedua tanganmu, doakan di depan. Karena saya minta Pak Jeki, Pak Roy, bantu saya untuk mendoakan teman-teman yang maju depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebuah yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu dapat diriku.
Yakinkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Yakinkan Yesus ada bersama kita. Mari jadi pribadi yang setia, jadi pribadi yang takut akan Tuhan, mencintai kebenaran, percaya Tuhan dengan segenap hati. Bapak, terima kasih malam ini Kau sudah melawat kami. Kau menjawab setiap kami. Malam ini kami menerima sesuatu yang luar biasa, yang baru Tuhan nyatakan buat kami. Biarlah kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, nama Yesus katakan amin. Tepuk tangan buat kita. Ya, kita duduk. Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hambanya terkasih Bapak Pastor Bambang Irawan. Sungguh luar biasa. Kita sangat merasakan sekali hadirat Tuhan hadir di hadapan kita saat malam hari ini. Tiba saatnya bagi kita untuk satukan hati, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa siapa. Bapak yang baik, Bapak yang kekal, Bapak yang mulia, Bapak yang kami sembah dan imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali datang berhadapan kepadamu Tuhan untuk berbicara, mengatakan betapa kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk lawatan-Mu, hadirat-Mu di sepanjang ibadah kami. Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah melawat kami Tuhan melalui pujian penyembahan. Kami merasakan betul hadirat-Mu sungguh nyata hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, kiranya Tuhan berkenan untuk terima sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih juga Tuhan, kami telah terberkati dengan firman-Mu yang luar biasa malam hari ini Tuhan. Sungguh kami kembali diajarkan Tuhan bahwa setiap masalah apapun yang ada di hadapan kami, yang kami alami saat ini ataupun yang akan nanti Tuhan, kami percaya bahwa masalah itu tidak akan pernah lebih besar dari apapun, tidak pernah akan lebih besar dari apapun dari kekuatan kami. Dan kami selalu untuk diajar untuk menyerahkan segala semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Setiap masalah apapun yang kami hadapi, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu terkasih Bapak Pastor Bambang Irawan yang telah menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Berkati selalu kesehatannya Tuhan. Kuatkan dan sehatkan hamba-Mu ini Tuhan. Terus pakai dengan luar biasa sampai akhir Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali, Tuhan berikan pewahyuan ilahi daripada hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya juga, istri, anak-anak Tuhan berkati. Penuhi apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu terkasih Bapak Ceki yang selama ini terus setia untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Berkati setiap kata, kalimat, pikiran, perkataan, dan perbuatan hamba-Mu untuk selalu menjadi teladan bagi kami Tuhan. Berkati setiap apapun yang telah hamba-Mu curang untuk pelayanan, karena dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, berkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati juga anak istrinya Tuhan. Berikan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu ini juga. Kami juga sedang berdoa untuk Bapak yang hadir Tuhan yang mengulang bersama Ibu Fena dan anak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga pelayanan mereka Tuhan. Berkati Tuhan setiap pekerjaan dan usaha hamba-Mu ini Tuhan. Setiap tender, deal-deal yang hamba-Mu sudah kerjakan, Tuhan buat lancar dan berhasil. Terus naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Bapak. Berkati juga hamba-Mu, anak-anak yang terlibat pelayanan pada malam hari ini. Bapak Odi, pemimpin pujian, Ibu Asia juga singer Tuhan. Bapak Yoko, pemimpin pujian juga Tuhan, imam musik Tuhan, anak-anak kami juga Yohanes Efraim, juga Jackson dan Kalista. Tuhan berkati pelayanan mereka. Terus pakai pelayanan mereka dengan luar biasa. Kiranya Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Berkati suami istri, keluarga mereka, studi mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk umat-Mu yang hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini Tuhan. Setiap apapun pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami belajar untuk menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami angkat tangan tanda kami menyerah, Tuhan turun tangan pasti membela. Biar Tuhan setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap beban letih, lesu Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kira setiap pekerjaan usaha toko dagangan umat-Mu Tuhan buat semua yang lancar dan berhasil. Berikan kami kerinduan Tuhan untuk terus beribadah kepada-Mu di hari-hari ibadah berikutnya. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang akan pulang nanti pasti akan membawa damai sukacita di hati kami. Kembalikan kami juga di hari-hari ibadah yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk umat-Mu yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Tuhan tolong mereka juga. Setiap persoalan yang dihadapi oleh mereka, Tuhan bantu. Berikan
mereka. Terima kasih Bapak, kami tak lupa berdoa untuk juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya rawatan-Mu terus ada untuk bangsa kami. Kami percaya Engkau akan membela bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia ada pilihan-Mu Tuhan, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mampu melewati segala resesi maupun masalah pandemi apapun tidak berkuasa atas bangsa Indonesia. Kuat-kuatkan dan sehat-sehatkan juga para pemimpin kami Tuhan. Teguhkan iman dan hati mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Terima kasih Bapak. Tak lupa juga kami berdoa untuk apartemen Permata Surya yang sebentar lagi tanggal 30 akan ada pemilihan pengurus baru dapat umum pengasahan Tuhan. Kiranya Tuhan juga turut campur tangan Tuhan. Kira semua acara yang berlangsung dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan damai, lancar, dan siapapun yang nanti akan terpilih, Tuhan kiranya boleh melanjutkan apa yang menjadi sudah baik menjadi lebih baik kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan berbicara kepadamu, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan terus melawat, melingkupi, mengiring hidup kami di sepanjang hidup kami sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, mendapati kami tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih Pak Bambang untuk firman Tuhan, dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu dalam peribadahan kita pada hari ini. Ya, pengumuman untuk minggu yang akan datang, Rabu yang akan datang, coba kita lihat. Saudara diberkati. Amin. Oke. Begini. Tadi sepanjang pemberitaan firman Tuhan itu, saya yakin dan percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pesan yang pertama yang saya tangkap tiada lagi lain, roh depresi dan putus asa lepas dari hidup saudara. Amin. Roh putus asa lepas dalam hidup saudara. Terus tahu bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus itu lebih berkuasa dari segala sesuatu. Pencobaan tadi Pak Bambang bilang bersifat dari luar datang ke dalam, tapi yang di dalam kita jauh lebih besar. Haleluya. Amin. Ini siapa ini? Oh, iya. Kaget saya. Ya. Kok sama ya? Iya. Aduh, ya itu dia. Itu dia. Ya, hari Rabu kita saya. Iya, nggak perlu berterjemah ini ya. Iya. Ya. Kalau keluar kadang-kadang yang belum kenal saya lihat foto ini dia bilang tak perlu terjemah. Oh iya. Iya, oke, itu saja dulu. Out dulu. Ya, bahwa pencobaan itu bersifat dari luar datang ke dalam hidup kita. Tuhan nggak pernah merancangkan pencobaan dalam hidup saudara. Amin. Tetapi yang Tuhan tempatkan yaitu Roh Kudus Tuhan dalam hidup kita jauh lebih besar dan itu bersifat permanen. Anda harus mengaktifkan itu sehingga bisa mengalahkan segala sesuatu yang di luar dari kita. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, dengar baik, Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit dalam hidup kita. Ya. Sakit penyakit merupakan rancangan musuh dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai pemahaman. Kita bukan orang sakit yang minta sembuh. Kita orang sehat yang sedang melawan sakit penyakit. Paham? Amin. Putar dikit otak, amin. 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 Kenapa? Karena rohnya ada pada kita. Amin. Dan sakit penyakit, kelemahan, kemiskinan, kebangkrutan itu bukan datang dari Tuhan. Amin. Ya. Dan merancangkan kepada kita rancangan masa depan berpengharapan, dan Dia datang memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Amin. Dan bilang ke sebelahnya, nggak ada cerita putus asa. Haleluya. Amin. Kalau susah di luar kita, kalau yang susah itu di luar kita, dalam kita. Everyday happy, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Hanya itulah kekuatan kita. Dan sepanjang pemberitaan firman tadi yang akan memberikan kekuatan kepada saudara pada waktu Anda mendengarkannya dan Anda mendapatkan pewahyuan impresif, itulah yang akan menghasilkan iman dalam hidup saudara. Amin. Karena satu kata patah firmanmu saja cukup. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan kuis pada malam hari.
Wih. Hadiahnya datang nih. Hadiahnya. Tenang aja. Mama langsung hadiahnya. Mama Jangan pikir hadiahnya dulu dong. Pikir dulu pertanyaan. jawab dulu, benar enggak? Ya, yang memberikan impresi atau pewahyuan itu akan menghasilkan iman dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, poin kedua, bagaimana cara kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada di dalam dunia? Sebutkan ayatnya, perkatakan perkataan firman-Nya dengan tepat. Ayo. Poin kedua, apa tadi? Kasih mic yang mau jawab berdiri. Berdiri. Tunggu. Poin kedua yang Pak Bambang tadi sampaikan, cara menghadapi permasalahan yang ada di dalam dunia. Hanya poin kedua. Gak boleh nyontek. Gak boleh nyontek. Miss Vena. Miss Vena, pengurus sih kalau mau nggak nyampe. Tunggu ya, tunggu. Harus sebutkan ayatnya dan perkatakan kata-katanya. Nggak boleh menyontek loh. Nggak apa-apa, Miss Vena, oke. Oh iya. Ayatnya lupa, Pak. Mana itu orangnya? 1 Korintus. Jangan bacain. Poin kedua. Masalahku tidak melebihi kekuatanku. Oh itu. Poin keberapa itu? Itu poinnya. Yang kedua. Iya. Yang Bener yang kedua. yang kedua. Kedua itu, Pak. Itu pertama kan masalah tidak melebihi kekuatan. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang pertama itu. Yang pertama masalahku Percobaan biasa. dia Biasa. Sama. Betul, itu yang pertama. Yang Yang kedua. Masalahku tidak melebihi kekuatanku. Oke, yang ketiga. Stop. Oke, siap. Judulnya apa? Cara mengatasi masalah. Oke. Cara mengatasi masalah, ayatnya apa tadi? Poin yang ketiga. Oke, yang ketiga, cara menghadapi permasalahan dalam hidupmu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, yang disampaikan firman-Nya apa? Perkatakan ayatnya, perkataan firman-Nya. Ayo. Hadiah bawa pulang lagi. Hadiah bawa Karena ini pulang. orangnya pas cukup banyak, jadi saya berpikir gak usah nunggu hadiah, gak usah memberikan hadiah suruh dan masuk. Enggak, ini udah banyak nih, jadi pantas dapat hadiah. Oke, beri contoh, beri bocoran aja, tapi cepat ya. 2 menit. Efrain ngerti? Poin ketiga ada keempat. Poin ketiga sekarang Siapa itu? Guru ini. Yang mau lihat. Tunggu ya. Hadiahnya sepeda motor. Waduh, Pak Haji sudah. LG BMW. Tunggu ya. Ngasih bocoran. Tunggu dulu dengar ya instruksinya ya. Kamu sampaikan ayatnya. Oke. Bapak itu sampai Tujuh. Oke. Angka oke banget. Oke. Oke. Setelah itu Pastikan. Oh, oke. lihat. Siap. Oke, start. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sip. Gak boleh nyontek. Enggak boleh nyontek. Oke, Karena kalau mau hadiah ntar gua kasih. Mami jangan ikutan ya. Mau jadi ikutan. Ayo sebutkan ayatnya dan perkatakan poin. Silakan. Amsal 3 ayat 15. Kasih mic-nya. Kasih mic-nya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, terus. Akuilah dalam segala lakumu, maka Itu yang belakang, jangan belakang. Gak boleh dibantu. Jangan dibantu. akuilah dalam segala lakumu, maka kau akan
Gak boleh bantu, gak boleh bantu. Uli tenang ya, Uli. Oke ya. Tangan salah ya. Tunggu. Oke, sayang. Buka lagi sekali lagi. Ya. Yang udah foul nggak boleh. Oke. Nggak boleh. 1, Perhatiin ya Bapak Ibu. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bisa berdiri kasih mic. Ayo. Ayo silakan. Silakan, nggak apa-apa, siapa saja. Enak ya? Tiap minggu gini aja. Jangan nyontek Alkitab di HP. Jangan. Lu udah gak bisa, lu udah gak boleh. Lu udah malas. Udah full. Ayo silakan Bapak Ibu, silakan aja siapa saja. Terserah, yang mau nyontek juga boleh, yang penting berani dan ngomong. Ya Pak Aris, ini Efraim kasih. Pak Aris. Video. Iya, oke. Ya, coba baca, oke. Oke. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan lurus saja. Oke, catat nomornya Pak Aris. Besok dikirim rice cooker dengan beras 5 kilo. Ya, ada rice cooker baru. Catat unitnya, nanti kita antar ke rumahnya. Rice cooker, tapi harus ada berasnya. Oke, itu untuk Pak Aris. Aldi menyesal. Oke, itu untuk Pak Aris. Iya, silakan, masih ada 2 lagi. Ayo, lu jangan sampai. Berani berdiri mengatakan firman saja sudah diberkati. Amin. Ayo, siapa lagi? Masih ada 2 lagi. Ya itu tadi yang tadi perempuan yang tua juga masih boleh berdiri, bukan? Ayo, Bapak Ibu mari silakan. Sesiapa saja. Ada hadiahnya 3. Ayo, ya berdiri. Oke berdiri itu Pak Abram. Nah, siapa dulu? Pak Abram dulu apa Ibu dulu? Ibu dulu, kasih Ibu. Yes. Enak kalau gini. Jangan apa